Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan dalam wujud kesehatan, umur panjang untuk bisa merayakan Natal. Hari Jumat yang lalu seluruh dunia sudah melakukan ibadah secara bersama-sama, dan khusus GPDI Biduru pagi hari ini kita mau memperingati, kita merayakan meskipun dalam situasi yang terbatas. Saya sudah mengirim melalui grup susunan acara kita, dan di situ mulai jam 9 selesai jam 10. Ya, meskipun waktunya terbatas, tapi kita ingin benar-benar menikmati acara kita pagi hari ini, karena ini sekali lagi adalah anugerah Tuhan untuk kita bisa mengikuti Natal di tahun 2020. Baik, tidak berlama-lama, kita semua yang sudah hadir, kita akan menunaikan ibadah kita. Dan kalau dirasakan terlalu penuh di ruangan sini, sebagian bisa berpindah ke ruangan yang sama. Ya, baik. Mari kita satukan hati, kita tetap dalam posisi duduk, kita merenungkan perbuatan Tuhan yang tidak ada duanya. Dia Allah yang maha mulia, tapi Dia mau datang ke dunia ini demi saya dan saudara. Dan karena kehadirannya itu, maka kita memiliki pengharapan. Kehadiran Tuhan adalah sangat berharga bagi kita semua. Dan kehadiran dalam peristiwa Natal adalah perbuatannya yang ajaib, karena Allah menjadi manusia. Mari kita nyanyikan pujian refnya saja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah
Hamba membuka acara pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Gembala yang akan membimbing. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, semuanya sehat? Haleluya. Masih mari kita bangkit berdiri lagi. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, dialah kita besar. Besar dan ajaiblah karyamu, ya Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, ya Raja kita. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita layak, angkat tanganmu dan pujilah Dia. Haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Dia kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak. Sebab Dia Allah kita kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Dia Allah kita kudus, Dia layak disembah karena perbuatannya besar dan sungguh ajaib dalam hidup saya dan saudara. Gloria, kita mau berglori buat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi Nama penebus. Oh,
kita. Dia Raja kita yang hebat, Dia Raja yang luar biasa. Mari kita sambut Sang Raja, Raja di atas segala raja yang kita miliki. Haleluya. Biar musik saja berdiam, puji Hosana. Biar suara kita saja yang lebih keras. Kita mau katakan puji Hosana. Kita mau puji Dia karena Dia banyak melakukan perbuatan yang besar dalam hidup saya dan saudara. Kita mau angkat sama-sama puji Hosana tanpa musik. Saudara angkat suara lebih keras lagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Puji Hosana. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mari angkat tangannya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Mari lebih keras lagi. Puji Hosana, puji
puji Dia terus dalam hidup kita, karena Dia Allah kita besar. Tuhan, Kau sempurna. Kita siap untuk menerima firman yang ajaib, kabar sukacita dari surga buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna, benar Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan kasih Kristus, saudari Tansi berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Ya kami sudah bersyukur Tuhan ini ya Bapa. Tuhan, kami telah memuji membesarkan dan meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang keluar dari dalam hati kami ini Tuhan menjadi sesuatu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang berkati Tuhan bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan semua apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan semua Bapa. Dan biarlah juga Tuhan Kau berikan kepada kami semua jemaat-Mu Tuhan tanah hati yang subur Tuhan, menerima setiap benih firman-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan benih itu dapat tumbuh Tuhan dalam hati kami, sehingga berbuah-buah dalam hidup kami ya Bapa. Sungguh Tuhan berikan kepada kami juga Tuhan telinga seorang hamba Tuhan yang mau dengar-dengaran Tuhan akan perkataan-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau yang pekakan telinga dan hati kami Tuhan akan setiap perkataan-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami mau serahkan Tuhan setiap acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Bapa akan ada satu Tuhan, satu hal yang kami dapatkan Tuhan dari ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Kau yang beracara lebih lagi Tuhan pada ibadah kami pagi hari ini. Kami mau serahkan Tuhan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Silakan duduk. Saudara, firman Tuhan sesuai dengan tema kita, Natal adalah bukti kebesaran Tuhan.
Saya akan membaca terlebih dahulu di ayat pokok kita, yaitu Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Saudara, ini adalah kutipan dari nyanyian Maria. Kita semua tahu bahwa Maria adalah perempuan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Maria berkata bahwa Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah belajar di sekolah tahu bahwa besar itu seringkali menunjuk kepada ukuran. Panjang, lebar, luas, tinggi. Kemarin kami baru dari Tangerang lihat gedung-gedung yang besar, gedung-gedung yang tinggi di Jakarta. Dan seringkali membuat kita kagum. Membuat kita berkata, wow, besar sekali, tinggi sekali. Ketika kita berada di alun-alun Purworejo, itu adalah alun-alun yang sangat besar. Dan itu semua seringkali berpatokan kepada ukuran. Yang kita bisa lihat, yang kita bisa ukur, yang kita bisa amati. Dan sekali lagi, sesuatu yang besar membuat kita kagum. Tetapi ada juga hal-hal yang besar tidak selalu bisa diukur. Misalnya ide. Ada orang punya ide, dan idenya itu besar. Ide itu ketika dituangkan dalam karya menjadi karya yang besar. Nah, ide seseorang tidak bisa diukur panjang, lebar, tinggi. Tetapi ide itu ketika diwujudkan membuat orang menjadi kagum. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa sesuatu yang besar benar-benar membuat kita kagum. Dan baru saja kita membaca ayat firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan 2 perbuatan besar Allah dalam peristiwa Natal. Dan kiranya kita ingat ketika kita masuk nanti di tahun 2021 bahwa tema Natal 2020 adalah Natal bukti karya Allah yang terbesar. Natal adalah bukti kebesaran Allah. Dan biarlah itu menjadi bekal dalam perjalanan kita di hari-hari selanjutnya, khususnya di tahun 2021. Yang pertama, saudara, perbuatan Allah yang besar yang dimaksud di ayat ini dalam peristiwa Natal adalah perbuatan yang tidak masuk akal. Perbuatan yang di luar logika. Mana ada seorang gadis, seorang perawan masih bertunangan, lalu kemudian bisa mengandung. Bahkan dijelaskan di dalam silsilah dalam Injil Matius bahwa Maria itu melahirkan Yesus. Kalau saudara membaca ayat-ayat di atas, Daud memperanakkan, ya, lalu kemudian siapa lagi? Salomo memperanakkan lagi. Di bawahnya lagi memakai kata memperanakkan. Tapi begitu sampai kepada Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Yusuf tidak disebut memperanakkan Yesus karena memang Yesus bukan benih Yusuf. Tetapi secara adat istiadat, secara aturan pada waktu itu, Yesus ada di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Ini adalah perbuatan yang tidak masuk akal. Perbuatan yang di luar logika. Perbuatan yang mengatasi hukum-hukum alamiah. Mana ada seorang gadis bisa mengandung? Dan sudah saya jelaskan, Nazaret itu desa kecil. Pada waktu itu penduduknya kurang lebih hanya 200 orang. Kalau saja 200 orang itu yang 100 laki-laki, yang 100 itu perempuan, gampang dicari laki-laki pada waktu itu kalau memang Maria selingkuh.
Maria sedang bertunangan dengan Yusuf, tahu-tahu Maria hamil, lalu kemudian menjadi perbincangan pada waktu itu. Gak mungkin dia mengandung dari Roh Kudus, pasti dia selingkuh. Gampang dicari, wong itu desa kecil kok saudara. Saya sudah berkali-kali ke sana. Saya tahu Nazaret itu desa kecil. Diketemukan kuburan yang kemungkinan besar muatnya hanya untuk 200 orang. Jadi kemungkinan pada waktu itu masyarakat jumlahnya di Nazaret cuma 200-an orang. Jadi kalau Maria itu selingkuh dengan pria siapa, pasti ketahuan. Ketika Yesus sudah jadi besar, pengajarannya hebat, melakukan banyak mujizat, pasti bapaknya akan ngaku, loh itu anakku. Kalau memang Maria selingkuh. Tapi sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu tidak ada bukti bahwa Maria itu selingkuh. Karena memang itu adalah bayi yang langsung dari sorga ada di dalam rahim Maria. Amin. Amin. Ahli sejarawan siapapun yang kepingin tahu, yang kepingin menyelidik, yang kepingin meneliti kenapa kok seorang gadis bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki, gak ada yang bisa menemukan fakta bukti bahwa Maria itu selingkuh. Dan diakui bahwa dia satu-satunya, sebelum dan sesudah dia tidak ada lagi seorang perempuan masih gadis sudah bisa mengandung. Jadi Natal ini kebesaran Tuhan. Natal ini perbuatan Tuhan yang di luar logika. Oleh karena itu kita para pengikutnya, kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita yakini ketika kita menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita ketemu hal-hal mustahil, jangan takut saudara. Karena Tuhan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar logika. Kalau saudara ketemu persoalan yang berat, saudara ketemu persoalan yang gak masuk akal untuk bisa teratasi, jangan khawatir, Allah kita sanggup untuk mengatasi. Karena dia sudah membuktikan dalam peristiwa Natal. Mana ada cerita tandingan dari cerita Natal ini? Seorang gadis bisa mengandung. Karya Roh Kudus, perbuatan Allah yang besar. Maka sekali lagi kita umatnya, ketika menjalani kehidupan ini, okelah khawatir itu lumrah, takut itu wajar, tapi jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu panik. Ingat peristiwa Natal bahwa Allah kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Yang kedua, saudara, Natal adalah wujud kebesaran Tuhan, yaitu kebesaran kasih-Nya. Untuk apa dia datang ke dunia ini dalam rupa manusia? Tujuannya apa? Yaitu untuk menyelamatkan manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa sampai kepada Allah. Karena Allah Maha Suci, Allah Kudus. Allah adalah terang yang tak terhampiri. Sesuci-sucinya manusia, firman Tuhan katakan, cuma seperti kain kotor. Ada manusia yang merasa diri saleh. Ada manusia yang merasa diri paling suci. Di hadapan Tuhan cuma seperti kain kotor. Karena standar kesucian Tuhan beda dengan standar kesucian manusia. Tuhan sudah memberikan standar kesucian, yaitu 10 hukum Taurat. Mana ada yang bisa melakukan secara sempurna? Mana ada yang bisa melakukan secara konsisten? Jangan mencuri. Saya nggak mencuri om. Berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama nggak kuat. Jangan bersinah. Berapa lama? Saya nggak bersinah om, puji Tuhan. Jangan ngomong dulu sekarang. Jangan-jangan tahun depan bersinah. Dari pikiran saja firman Tuhan sudah katakan bersinah. Jangan mengingini kepunyaan orang lain. Mana bisa saudara? Seringkali cemburu, seringkali dengki. Menghormati orang tua. Saya menghormati orang tua. Berapa lama? Nggak bisa kalau mengikuti standar kesucian Tuhan. Saya suci, saya saleh, cuma seperti kain kotor. Makanya manusia yang berusaha untuk menjumpai Tuhan dan gak akan pernah bisa. Oleh karena itu Tuhanlah yang berinisiatif untuk menjumpai manusia. Kalau Tuhan yang berinisiatif menjumpai manusia, pasti bisa, karena Tuhan kita maha bisa. Tetapi kalau dia datang dalam wujud asli, gak ada yang mampu bertahan berdiri di hadapannya.
Makanya dia datang dalam wujud manusia. Dia membungkus kealahannya dengan daging sehingga dia bisa berjumpa dengan manusia. Dan kemudian dia menjadi korban di atas kayu salib. Ingat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita yakin banget bahwa kita akan hidup kekal? Karena Allah yang menjumpai kita. Kalau kita yang berusaha untuk menjumpai Allah, saya sendiri gak akan pernah yakin bahwa saya bisa. Dengan perangkat-perangkat Taurat, dengan perangkat-perangkat hukum yang Tuhan beri, saya nggak mampu. Bisa menjalankan yang ke-9, yang ke-10, saya nggak mampu. Bisa menjalankan 10-10-nya, setahun, tahun depan berubah. Nggak bisa. Maka ketika Allah yang berinisiatif untuk menjumpai manusia, dia menebus kita, dia mengampuni kita, secara pelan-pelan kita dibentuk sesuai dengan firman-Nya. Jadi ini adalah kasih Allah yang sangat besar. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mau selalu bersukacita dan berbangga. Karena kita adalah orang-orang yang kaya akan kasih Tuhan. Kalau kaya akan kasih Tuhan, gak khawatir menjalani hidup. Gak harus kaya raya dalam kemewahan dunia, gak harus kaya raya dalam materi, tetapi kaya dalam kasih Tuhan. Kita alami damai, kita alami sukacita, kita sehat, kita dilindungi, kita mudah mengampuni, kita gak gampang sakit hati, kita tidurnya nyenyak, kita sakit ditolong, kita butuh Tuhan sediakan, kita ketemu masalah yang mustahil Tuhan selesaikan. Udah cukup, bahkan lebih dari cukup orang-orang yang kaya akan kasih Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Kiranya dua pengertian dari tema kita, sekali lagi kita harus tanamkan di hati kita, menjadi pegangan kita untuk perjalanan hidup selanjutnya. Bahwa melalui peristiwa Natal Allah sudah demonstrasikan perbuatannya yang di luar logika, perbuatannya yang mustahil, perbuatannya yang gak masuk akal, yaitu dia hadir dalam wujud manusia, dia ada di rahim seorang perawan. Dan yang kedua, Natal adalah kebesaran kasih Tuhan. Dia sangat menyayangi kita, dia mencintai kita dengan segenap hati, makanya dia datang ke dunia ini. Dan kemudian dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang mati adalah kemanusiaannya, kealahannya tidak pernah mati. Pada hari yang ketiga, kealahannya membangkitkan kemanusiaannya dan kemudian naik ke sorga dan kelak akan datang kembali untuk menjemput umat-umatnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara tetap dalam posisi duduk. Kita merenungkan kasih Tuhan, kebaikan yang luar biasa dalam hidup kita semuanya. Perbuatannya hebat bagi kita. Kita tetap dalam posisi duduk. Kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Saya mohon dengan kasih Kristus nanti Bapak Keli berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Bapa, Allah kami yang sangat mulia Tuhan. Amin. Dan kebesaran-Mu, kuasa-Mu, Amin. kehadiran Tuhan yang kami kenal hari demi hari ya Tuhan. Amin. Hingga kami dapat melihat terang yang ajaib Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan
dengan menyanyikan Malam Kudus. Dan nanti ada 5 perwakilan jemaat yang akan menyalakan lilin. Dan kali ini saya akan ambil dari urutan usia, mulai dari usia yang paling muda di gereja ini. Sebenarnya anak saya, saudara, tapi belum bisa menyalakan lilin. Maka usia termuda yang paling muda setelah anak saya itu anak sekolah minggu, Ayu. Nanti Ayu akan menyalakan lilin. Lalu kemudian naik lagi kepada anak remaja. Nanti saya minta untuk yang remaja, siapa itu? Selamat semua ya. Yang menganggaplah pemuda remaja lah ya. Nanti yoga ya, yang menyalakan lilin. Lalu kemudian naik lagi yang dewasa. Ya, saya minta nanti Bapak Marsinggi untuk menyalakan lilin. Dan kemudian yang paling tua nanti Ibu Samono untuk menyalakan lilin. Dan satu nanti Ibu Gembala yang akan menyalakan lilin. Baik, kita nyanyikan dulu Malam Kudus. Kita sama-sama berdiri ya saudara. Adik Ayu, mari maju ke depan. Bintangmu
akan mendoakan anak-anak sholat Minggu. Setelah mereka kita doakan, baru kemudian mereka akan mempersembahkan pujian. Mereka adalah generasi yang akan meneruskan saya dan saudara. Jadi saya ingin setiap Natal, setiap akhir tahun kita berdoa untuk anak-anak kita. Mari anak-anak sekolah Minggu maju semua ke depan. Kita mau doakan dulu, baru kemudian mereka akan mempersembahkan pujian. Semua anak-anak sekolah Minggu maju ke depan. Berdiri menghadap ke sana, menghadap ke kursi Bapak Ibu semua. Ya. Saya undang untuk kedua pelayan Tuhan yang membantu saya dalam perjamuan kudus bisa maju ke depan, Pak Budi dan Pak Dino, untuk membantu mendoakan anak-anak kita. Mari kita menumpangkan tangan kepada anak-anak. Kita mau berdoa dan jemaat Tuhan kita mau berdiri. Kita mau doakan mereka semua dalam usia mereka yang masih kecil. Mereka butuh perkembangan, pertumbuhan yang terbaik. Masa depan mereka masih panjang dan kita dukung dalam doa. Mari kita menumpangkan tangan kepada anak-anak kita. Silakan pilih langsung dua anak. Ya, sini Pak Gino langsung anak tadi. Pilih ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa untuk anak-anak Niel Community jemaat Tuhan di tempat ini. Kami memohon belas kasihan kemurahan Tuhan selalu dinyatakan untuk anak-anak ini dalam tumbuh kembang mereka. Kami semua hamba-Mu bersama dengan Pak Budi dan Pak Gino dan seluruh jemaat Tuhan memohonkan doa kepada anak-anak ini, kepada-Mu ya Tuhan untuk anak-anak ini. Dan di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kasih kemurahan, hikmat-Mu, tumbuh kembang yang terbaik, kesehatan yang terbaik buat Stefania, buat Amel, buat Ayu, buat Fani, buat Fania, buat Christian, buat Roy dan juga buat Henok. Terima kasih Tuhan, kami sebagai orang tua memberikan doa kami yang terbaik untuk anak-anak kami. Dan sekiranya ada anak-anak cucu-cucu kami yang tidak bersama dengan kami hari ini, yang ada di luar kota sana, kami juga berdoa untuk mereka. Engkau mengasihi, menyayangi anak-anak kami Tuhan. Beri tumbuh kembang yang terbaik. Mereka boleh bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan, kuat dalam iman, takut akan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebagaimana Kau hadir dalam wujud bayi, tumbuh kembang, dan kemudian Kau melayani, bahkan mati di atas kayu salib bagi kami. Maka kami pun berdoa buat anak-anak kami, supaya anak-anak kami juga meneladani Engkau, hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap di depan. Pak Dino, Pak Budi bisa kembali ke tempat. Silakan anak-anak mau persembahkan pujian.
kita sudah menjalani serangkaian acara dan kita akan akhiri acara kita dengan pembagian hadiah untuk anak-anak. Oh ya, baik. Jadi sebelumnya kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Setelah kita memberikan persembahan, baru kita akan membagikan hadiah untuk anak-anak dan kemudian saya tutup dalam doa. Kita nyanyikan pujian yang tadi dari Pulau dan dapat hadiah tas, dan di dalam tas ada macam-macam. Ada jajan, ada buku, yang gak ada uang. Uang minta sama bapak ibunya masing-masing, ya. Terus untuk anak-anak kelas kecil, ada hadiah tas juga sama tempat minum sama jajan-jajan. Saya panggil dulu yang kelas kecil dulu. Ya, musik bisa iringi pujian.
sudah dapat, anak saya yang belum dapat ya. Paper. Oke, semua sudah dapat. Seperti pengumuman saya bahwa yang dewasa ada berkat sendiri dari Tuhan Yesus, ya. Kesehatan, umur panjang ya, berikan kepada kita. Baik, jadi acara sudah selesai semuanya. Saya memberikan pengumuman. Hari Jumat tanggal 31 itu ada doa untuk akhir tahun. Jadi bentuk acaranya itu doa jam 7 malam. Kemungkinannya tidak ada jemputan. Jadi kalau Bapak Ibu mau hadir, berarti dengan kendaraan sendiri-sendiri ya. Jadi jam 7 sampai jam 8 acaranya adalah doa. Tanggal 1 tidak ada. Maaf, tanggal 31 itu berarti hari Kamis. Tanggal 1-nya hari Jumat tidak ada ibadah. Kenapa? Karena sudah berdekatan dengan tanggal 3. Tanggal 3-nya minggu pertama, perjamuan kudus, ibadah awal tahun, dan pembagian ayat mas. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat-ingat minggu yang akan berjalan kegiatannya Kamis malam doa jam 7 tutup tahun, dan kemudian tanggal 3 tanggal 1-nya acara untuk keluarga. Silakan Bapak Ibu Saudara mau ke laut atau mau ke Curug atau mau kemana silakan. Ya, yang penting jangan jauh-jauh supaya hari minggunya bisa kebagian. Ya, itu saja, tidak ada pengumuman yang lain. Ada tambahan? Baik, itu saja. Kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Setelah nanti doa berkat ambil, foto dulu semua di sini. Yang tidak pakai seragam karena satu dan lain hal tidak masalah, ya, karena seragam itu identitas luar, identitas dalam kan kita semua anak-anak Tuhan, ya, identitas dalam kita semua jemaat GPDI Uniel itu. Yang baik, kita akan akhiri dan kemudian kita mau foto bersama. Ya, dan nanti kalau bisa fotonya jangan cuma di HP, tapi kami cetak supaya mulai tahun 2020 ke sana tiap tahun itu ada pajangan foto Natal, Saudara. Ya, amin. Ya, di sini polos semuanya. Ya, oleh karena itu kita mau foto bersama. Kita tundukkan kepala dan kita akhiri ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan, serangkaian acara dari awal sampai dengan akhirnya Kau sudah tolong. Kau berikan cuaca yang terbaik, Kau berikan keamanan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang sudah terlibat dalam acara ini. Seluruh jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, termasuk juga para pemain musik, dan juga Bapak aparat keamanan yang dengan setia memberikan perhatian kepada kami. Tuhan berkati semuanya. Kami akan akhiri, kami akan pulang dengan bawa berkat yang daripada-Mu, dan kami tidak akan pernah lupakan Natal 2020, karena disitulah kami diingatkan bahwa Tuhan kami besar dan melakukan perbuatan-perbuatan besar serta kasih-Nya terbesar bagi kami semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan pulang, kita akan membawa berkat yang daripada-Nya. Turunlah dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang tulus dan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kemenangannya dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan